Para pendengar yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dengan RBM atau Reform Broadcasting Ministry dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili yang ada di Jakarta. Jadi kami percaya bahwa berkat dan penyertaan Tuhan akan bersama dengan saudara dan saya sekarang ini, bahkan selama-lamanya. Karena kita percaya kita anak Tuhan, dan sebagai anak-anak tebusan Kristus Yesus, kita ini sebetulnya diberikan banyak sekali kesempatan, bukan hanya untuk melihat hidup dari perspektif yang benar, tapi untuk mengisi kehidupan dengan nilai-nilai kekekalan. Termasuk bahkan dalam aspek keluarga. Jadi kita sedang membicarakan dalam topik yang bergerak ini. Tapi terus topik utamanya adalah pengharapan. Hope di tengah pernikahan yang berantakan. Jadi meskipun perintahan sudah berantakan, tetapi sebetulnya sama seperti dalam Yeskiel itu, tentara Kristus, tentara Allah sudah menjadi tulang-tulang yang kering. Tetapi Tuhan bisa menghidupkannya kembali. Tidak ada yang mustahil. Makanya iman yang Abraham itu lakukan, itu merupakan iman yang Ibrani pasal 11 katakan, karena Abraham percaya bahwa Allah bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Nah, jikalau kita mau perhatikan itu, kita memahami bahwa iman seperti itulah adalah iman yang perlu kita teladani. Artinya kita ikutilah. Meskipun rasanya sudah mati, pernikahan itu sudah hopeless, sudah kering, cintanya sudah tidak ada, tapi tetap di dalam Tuhan tidak ada kata hopeless. Dan kali ini kita akan fokuskan di dalam satu hal, yaitu adanya pengharapan oleh karena realitanya meskipun pernikahan berantakan. Banyak suami istri itu di dalam area-area tertentu masih berkomunikasi. Misalnya saja, di dalam masalah dengan anak, masalah anak mau sekolah mana, masih berkomunikasi. Di dalam soal pekerjaan, barangkali si anu utangnya belum bayar atau apa, dia masih cerita. Masih mengatakan, si anu itu belum bayar. Hal-hal seperti ini kadang-kadang heran sekali. Dan orang tersebut itu kadang-kadang kalau kita perhatikan pasangan seperti ini masih ke gereja sama-sama. Tetapi pernikahannya sudah berantakan. Barangkali di gereja, di mana, di jalan, tidak berbicara sama sekali. Berjam-jam pun pergi ke Jakarta, ke Bandung, tidak. Kondangan bersama-sama. Tetapi pernikahannya berantakan. Oleh karena ada luka-luka yang begitu dalam. Istri merasa dikhianati. Suami itu sudah mempunyai perselingkuhan terus-menerus. Luka-luka itu sudah mendalam. Malas berbicara. Tidak ada keinginan lagi berbicara. Tetapi hanya hal-hal tertentu masih dilakukan bersama. Ke gereja bersama, kondangan bersama, pergi ke orang mati bersama. Bahkan untuk hal-hal tertentu masih ada. Barangkali, itu mobilnya aku mau pakai, kamu jangan pakai. Nah, masih bicara. Itu supir aku mau pakai, kamu jangan pakai. Nah, masih bicara. Oh, besok itu mamamu mau datang, mau nginep sini. Nah, cuma begitu aja. Jadi masih ada hal barangkali tidak secara pribadi bercakap-cakap, tapi masih ada komunikasi. Nah, ini hidup ini kadang-kadang itu suatu yang aneh sekali. Meskipun benci pun, kadang-kadang orang merasa pernikahan ini suatu trap, suatu jebakan yang dia tidak bisa buang lagi. Mari kita pikirkan bersama dengan Ibu Esther. Ya Pak, seperti yang Bapak katakan, pernikahan ini seringkali kan merupakan jebakan di mana kita itu nggak bisa keluar ya. Dan tadi kalau Bapak mengatakan bahwa kalau masih ada kesempatan untuk komunikasi, walaupun itu pendek-pendek, walaupun itu cuma hal-hal tertentu saja, mungkin kalau satu hari 24 jam, itu cuma terjadinya 5 menit. Kok Bapak bisa mengatakan itu pengharapan? Bagaimana sih Pak? Ya. Kita melihat anugerah Tuhan itu dari sisi apa sih? Dari sisi realitanya bahwa kasih Kristus melampaui
dosa-dosa dan kelemahan manusia. Misalnya? Iya, oleh karena dia sudah mati untuk dosa kita. Oleh sebab itu sebenarnya tidak ada dosa yang terlalu besar yang Kristus tidak bisa ampuni. Nah, tidak ada kerusakan yang terlalu parah yang Kristus tidak bisa perbaiki. Dan itu kalau kita ingat itu cerita mengenai dari Corrie ten Boom itu menarik sekali karena dia cerita bahwa pada suatu hari ada keluarga malam-malam itu ada orang ngetuk itu pada saat winter. Wah, orang kedinginan bukan main, kasihan itu tangannya sudah beku, kakinya beku, tidak punya makanan, ngetuk minta tempat berteduh. Dan keluarga ini keluarga baik mengatakan silakan masuk, tapi kami tidak punya kamar lain kecuali di gudang di bawah. Oh, tidak apa-apa. Ternyata malam hari dia dengar orang tersebut itu memetik gitar. Kaget yang punya rumah. Karena gitar yang ada di bawah itu gitarnya yang sudah senarnya tinggal 2. Dan itu gitar sudah cuma dimasukkan gudang saja. Kok bisa dia main? Dan gitar itu sudah bengkong. Bahkan itu bagian tertentu sudah terbuka, lemnya sudah lepas. Lalu dia turun, dia tanya, loh kok you bisa mainkan gitar? Lalu dia bilang, iya saya sebetulnya dulu kerjaannya bikin gitar. Jadi kan saya bikin gitar saya tahu. Gitu. Ini gitar seperti ini masih bisa dipakai sih. Sebetulnya gitar apa saja bobrok saya bisa perbaiki. Nah, Corrie ten Boom saat itu ngomong, masa kan kita tidak percaya. Kita itu adalah ciptaannya dan dia pencipta. Jadi berdasarkan iman seperti itu, tidak ada pernikahan yang sebetulnya hopeless. Kalau begitu luar biasa sekali ya Pak ya. Jadi di tangan Tuhan itu sebetulnya tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan, begitu Pak, kira-kira? Persoalannya itu adalah kita kadang-kadang itu menolak. Cuma itu. Dan kadang-kadang kita menolak karena kita tidak tahu atau kita tidak sadar karena hidup ini sudah ditenggelamkan oleh dosa. Nah, begitu manusia sudah dibutakan oleh dosa, ya kepekaannya hilang. Iya. Nah, pada saat kepekaannya hilang, dosa berkuasa, dan semua tingkah laku, pikiran, kata, tutur kata, bahkan hati kita sudah digelapkan oleh dosa. Nah, itu cilakanya. Makanya sebetulnya kadang-kadang pernikahan itu sudah sampai kepada posisi amburadul, berantakan. Tetapi kok masih ada? Antara lain salah satunya, hal tertentu dia masih lakukan bersama-sama. Nah, jadi itu pengharapan. Nah itu bagi kita itu melihat bahwa ini pernikahan ini Tuhan belum tinggalkan. Tuhan tidak tinggalkan. Jadi seharusnya suami istri ini atau salah satunya disadarkan bahwa Tuhan itu mengetuk pintu dan ada di muka pintu ini. Lu itu mau buka pintu dan persilakan dia masuk apa enggak? Tetapi masalahnya itu kan seringkali cuma salah satu misalnya Pak yang datang kepada konselor misalnya. Cuma salah satu saja. Nah, bayangkan ya, kalau salah satu kemudian dia mulai merasa dan mendengar dan diubah oleh Tuhan. Nanti pada saat suaminya ngajak ngomong, jawabannya tuh entah mengapa, itu akan membuat komunikasi itu mulai cair pelan-pelan. Seperti es, itu mulai cair. Entah jawabannya bagaimana, diberikan sama Tuhan. Sehingga suaminya itu tidak lagi kemudian merasa bahwa istrinya itu cuma attacking back, gitu ya. Tidak atau cuma melawan, ya, bukan cuma cynical ya, kalau ngomong pendek itu dan menyerang balik, enggak. Kali ini itu dia itu entah nadanya, entah katanya, bahkan sikapnya. Oleh karena dalam komunikasi itu kan sebagian besar kan sebetulnya yang utama adalah sikap. Gitu. Jadi berarti kalau salah satu datang dan dia itu disentuh oleh cinta kasih Tuhan dan dia itu berubah, maka sebetulnya ini peluang atau ini sebetulnya suatu kesempatan begitu ya untuk dia juga mengulurkan tangan dengan lebih begitu Pak kepada suami atau kepada istri. Oh ya, oleh karena kalau Tuhan bekerja, sebetulnya manusia itu sendiri si jahatnya pun dia akan melihat istrinya itu dengan mata yang beda sekarang. Seolah-olah dia melihat Kristus sendiri.
Oleh karena apa? Istrinya sudah baik sekarang. Nah, kalau melihat istrinya itu baik, persis melihat Kristus. Tidak berani dia berbuat jahat lagi. Tapi kalau istrinya itu terus itu mau attacking back, tidak mempersilahkan Kristus itu ikut hadir, ya akhirnya ya dosa sudah menenggelamkan mereka. Nah, hidup ini kan seperti itu sebetulnya polanya. Iya, Pak. Jadi seperti tadi Bapak katakan ya, bahwa kalau salah satu itu tuh mau datang, mau dikonsel, dan kalau dia sadar memberikan kesempatan untuk Tuhan bekerja, maka sebetulnya kehadiran Kristus itu sendiri yang tanpa kata-kata mungkin akan membuat cair suami atau istri ini, begitu Pak? Oh iya, oleh karena janji dari Tuhan kok melalui 1 Petrus pasal 3 itu kan dikatakan, jangan dengan kata-kata biasa itu. Jangan dengan kamu cara-cara dunia menghiasi mukamu, rambutmu apa itu yang utama. Tetapi dengan roh yang lemah lembut. Itu kan buah roh. Berarti kehadiran Kristus yang menghasilkan kamu memiliki buah roh. Nah, kalau buah roh itu ada, dengan sendirinya tutur kata, isi kata, pengalimatan, nada bicara, sikap, bahkan tatapan mata kita, itu sudah diubahkan oleh Kristus. Kita sudah menjadi somebody new. Nah, somebody new inilah yang sebetulnya itu kehadiran Kristus sendiri melalui kamu. Jadi kalau sampai masih ada percakapan, meskipun itu ngomongan barangkali itu yang tidak punya nilai personal, tapi kalau salah satunya disentuh dan diubah Kristus, apa yang mustahil? Heran sekali ya Pak. Tetapi kenapa kalau saya melihat itu sekarang ini kok perceraian itu makin banyak, lalu kemudian juga kalau betul anak-anak Tuhan mempunyai kekuatan dan kuasa yang seperti ini, maksudnya Tuhan itu menyediakan yang seperti ini, kenapa kok nggak semuanya itu pakai gitu loh Pak? Ini karena peran dari gereja, umat Kristiani, itu sebetulnya itu lemah sekali. Jadi sebetulnya kita itu punya kewajiban, semuanya itu untuk menghidupkan peran gereja, khususnya menjadi kehadiran Kristus Yesus sendiri. Di dalam kegiatannya, gereja harus melengkapi anak-anak Tuhan itu untuk pertumbuhan rohani. Dan itu bukan hanya dengan belajar teologi dan Alkitab secara rasional, tetapi aplikasinya dikaitkan dengan seluruh aspek hidup. Dan sehingga mereka bisa melihat sebetulnya bahwa yang dipelajari itu merupakan sesuatu penentu daripada perubahan. Kalau yang dipelajari itu hanya menjadi konsumsi dari otak, ya tidak ada perubahannya. Tetapi kalau mulai dilihat itu penentu dari hidup dan perubahan, kemudian orang mulai mengalami perubahan. Nah, itu yang lemah. Jadi gereja fungsinya itu lemah sekali. Jadi kalau begitu Pak, sekarang ini sebetulnya kalau kita boleh simpulkan dari 8 sesi ini, sebetulnya itu kan Bapak tadi berkali-kali mengatakan tidak ada yang mustahil untuk Tuhan, kan begitu. Nah sekarang ini langkahnya itu kira-kira tipsnya itu apa sih Pak? Nah, kita itu percaya sebetulnya ini disediakan bagi orang yang mengenal Tuhan, bagi orang yang sudah lahir baru, bagi orang Kristen. Nah, mereka harus waspada bahwa hidup ini sebetulnya kita ini milik Kristus. 1 Korintus pasal 6 mengatakan kita sudah dibeli dengan harga tunai. Kita milik Kristus. Nah, berarti seluruh hidup kita pertanggungjawabkan kepada Kristus. Jangan Kristus kita mau hidup sendiri dong. Nah, kalau kita itu berarti menyadari ini, berarti kita seharusnya mengizinkan Kristus menjadi Tuhan dalam hidup kita. Nah, Tuhan kapan? Tuhan di dalam masalah finansial, bagaimana saya mengatur uang. Tuhan di dalam soal kerja, bagaimana saya itu bekerja sesuai dengan kehendak dan maksud dan tujuan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan di dalam hubungan saya dengan anak, Tuhan di dalam masalah hobi, Tuhan dalam hubungan saya dengan suami istri, Tuhan di dalam masalah seksual, Tuhan di dalam komunikasi. Nah, setiap aspek seharusnya Tuhan adalah Tuhan. Yang Dia itu yang harusnya memberikan isi, mengarahkan, sehingga hidup ini setiap bagiannya itu memuliakan nama Tuhan. Lalu kemudian langkah selanjutnya itu apa Pak? Jadi berarti
bagi yang punya masalah yang disebutkan berantakan tadi, itu seharusnya jangan membiarkan untuk mencoba membiarkan atau mendiamkan. Tetapi carilah seorang konselor hamba Tuhan yang betul-betul itu bisa membimbing kalian, supaya kalian bisa hidup di dalam kesadaran akan diri yang lebih baik. Sehingga kehidupan pernikahan ini itu bisa diperbaiki. Dan kami percaya bahwa Anda yang mendengar semua mulai mempunyai beban yang sama dengan saya, bahwa hidup dari umat Kristen yang begitu banyak jumlahnya ini ternyata sedikit sekali hamba Tuhan, sedikit sekali konselor. Dan mari kalian-kalian yang mempunyai beban untuk membantu orang lain bisa join untuk studi di STTRI dalam berbagai macam bidangnya. Bisa ada ujian masuk pada bulan Januari, bulan Mei, bulan Juli, dan sebagainya. Kalau Anda tertarik, silakan hubungin kami dengan telepon hotline kami di Jakarta 021 794 3829 794 3829. Kiranya Tuhan memberkati Anda.